Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Mariati dengan NPM 20220027 dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang akses internet dalam pembelajaran sejarah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Information Community and Technology ITC dalam pembelajaran sejarah. Akses internet, apa sih itu akses internet? Internet tidak lain dan tidak bukan sebuah jaringan komputer dengan protokol TCP atau IP dengan menunjuk alamat IP address. Maka suatu jaringan tertentu yang terhubung dengan jaringan lain dapat saling berhubungan, baik secara langsung maupun melalui nomor jaringan tertentu. Dengan kata lain, internet adalah jaringan komputer di mana komputer-komputer seluruh dunia tersambung menjadi satu sehingga antar komputer tersebut dapat saling tukar informasi atau saling tukar-menukar data. TCP atau IP mendukung open system sehingga berbagai sistem operasi Windows, Linux, Unix, dan lain-lain dapat saling berkomunikasi tanpa mengetahui sistem operasi apa yang sedang digunakan oleh komputer diajak berkomunikasi. Teknologi ini sebenarnya pertama kali dipakai oleh militer di Amerika Serikat, tetapi lama-kelamaan dipakai juga di pihak sipil karena pihak militer harus pula berhubungan dengan pihak sipil. Networking memang banyak membantu terutama dalam memperoleh informasi dari berbagai belahan bumi ini. Daerah yang luas ini terasa lebih dekat dengan adanya internet. Akses internet dapat tersedia dengan cara melakukan penyambungan jaringan komputer lokal, instansi, atau sekolah ke penyediaan layanan internet, service provider atau ISP baik berbentuknya penyambungan menggunakan kabel atau serat optik atau tanpa kabel. Permasalahan utama dalam akses internet ke ISP adalah biaya langganan sewa bandwidth yang akan menentukan cepat atau lambatnya akses internet di lingkungan kita. Menurut data statistik di Indonesia, hampir tidak ada perusahaan besar yang tidak menggunakan jaringan internet. Karena jelas, dengan adanya internet dirasa lebih banyak manfaatnya. Walaupun untuk pemeliharaannya perlu dipikirkan terutama dari segi biaya, fasilitas yang disediakan, dan paling digunakan saat ini adalah layanan HTTP atau layanan informasi dalam bentuk web dengan menyediakan alamat situs atau URL Uniform Resource Locator. Misal HTTP atau yahoo.com, HTT atau google.id, dan lain-lain. Akses layanan ini sering disebut dengan browsing internet. Layanan ini digunakan sebagai basis semua aplikasi atau layanan yang ditawarkan email, FTP, atau chatting, termasuk pencarian informasi di internet. Cukup memasukkan kata kunci pada sebuah layanan web dari sebuah mesin pencari, misalnya Yahoo, Google, atau lainnya. Informasi yang dapat diakses di internet saat ini sudah sangat lengkap, mulai dari keperluan dapur sampai dengan teknologi canggih, termasuk juga informasi yang bersifat hiburan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa layanan internet beserta manfaatnya dalam proses pembelajaran sejarah. 1. HTTP, browsing internet layanan akses. Internet menggunakan HTTP dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang disebut dengan browser. Misalnya Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google, Chrome, Netscape, dan masih banyak lagi dengan memasukkan alamat link, URL, atau alamat situs yang akan kita kunjungi. 3. Yaitu SMTP atau email. Email atau electronic email adalah sebuah layanan internet untuk keperluan komunikasi dalam bentuk surat elektronik. Korespondensi elektronik. Fasilitas ini sangat membantu dalam proses komunikasi surat menyurat karena waktu yang diperlukan untuk proses pengiriman sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding pos kilat udara. Layanan email dapat digunakan dengan syarat setiap pengguna harus menjadi anggota sebuah server email dari situs yang melayani aplikasi tersebut, baik yang gratis maupun yang harus bayar. Sebagian besar gratis kecuali situs sebuah
instansi atau lembaga atau perusahaan hanya boleh digunakan oleh personal yang terkait dengan instansi atau lembaga atau perusahaan tersebut. 3 yaitu chatting. Fasilitas lain yang dapat diakses di internet adalah layanan chatting seperti Yahoo, Messenger, YM, atau Facebook yang sekarang sedang menjadi idola dalam hal komunikasi. Chatting memungkinkan kita berkomunikasi secara online sehingga terikat dengan waktu. Dengan demikian, layanan chatting ini akan bermanfaat bagi pendidikan jika digunakan secara benar. Misalnya, chatting digunakan untuk konsultasi secara online dengan guru atau ahli materi, atau layanan diskusi antara siswa dengan guru di luar jam sekolah, dan sebagainya. 4 yaitu e-learning. Layanan lainnya terkait dengan dunia pendidikan adalah e-learning, yaitu sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Layanan ini menyediakan fasilitas layaknya proses pembelajaran seperti biasa, di mana siswa dapat mengikuti materi pembelajaran yang ditawarkan, mengikuti ujian atau evaluasi pembelajaran, serta konsultasi dengan pengampu materi pembelajaran. Sistem ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan baik bagi guru, siswa, ataupun siapapun yang ingin mengikuti pembelajaran di luar sekolah. Oke, yang selanjutnya ada ancaman dan gangguan internet dalam pembelajaran. Yang pertama, ancaman dan gangguan terhadap sistem. Ancaman dan gangguan terhadap sistem ini seperti virus, hacker, terus pencurian kartu kredit, spam email, dan lain-lain. Jika komputer kita tersambung dengan internet, maka komputer lain dapat mengakses data yang ada di komputer kita. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkannya keamanan yang cukup ketat. Lalu yang selanjutnya ada dampak negatif internet bagi dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah bahaya pornografi. Maraknya konten pornografi yang beredar saat ini dan mudahnya para pelajar mengakses konten tersebut tentu saja dapat menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Yang kedua, itu ada dampak negatif, yaitu kecurangan saat ujian. Mudahnya mengakses internet dan tidak adanya larangan untuk membawa HP ke sekolah menjadi pengaruh munculnya pelajar yang tidak jujur saat mengerjakan ujian atau ulangan. Lalu yang ketiga, itu ada perilaku plagiat. Plagiat atau bahasa kerennya copy paste sudah menjadi rahasia umum para pelajar. Banyak pelajar yang tidak mencantumkan sumber referensi yang telah mereka gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang keempat yaitu menjadikan para pelajar menjadi pribadi yang konsumtif atau kecanduan internet. Apa sih yang tidak bisa diakses oleh internet? Karena hal tersebut, banyak pelajar menjadi terlalu sering sibuk dengan fasilitas internetnya seperti sosial media. Lalu yang kelima itu ada kaku dalam bersosialisasi. Karena seringnya menggunakan internet atau sosial media menjadikan banyak pelajar yang memiliki kepribadian yang ekspresif di sosial media dan menjadi berbanding kebalik saat di dunia nyata. Lalu yang keenam itu ada pemalsuan. Dampak yang satu ini sama seperti perilaku plagiat. Banyak pelajar yang mencomot karya orang lain dan tidak mencantumkan sumber dari karya tersebut, seolah-olah karya itu adalah hak milik dia dan adalah hasil dari kerja kerasnya. Oke, yang selanjutnya ada kekerasan. Hal ini dimulai dari sindir-menyindir di sosial media sehingga terjadilah suatu perkelahian antara pelajar atau yang sering kita dengar dengan sebutan tawuran. Yang kedelapan ada siswa menjadi malas belajar karena seringnya menggunakan atau menghabiskan waktunya dengan sosial media. Lama-kelamaan bisa membuat para pelajar menjadi pribadi yang malas belajar sehingga mempengaruhi nilai akademik dan prestasi siswa tersebut. Yang kesembilan ada antisosial. Apa sih itu antisosial? Antisosial adalah perilaku atau sikap acuh tak acuh dengan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya, seseorang yang memiliki sikap antisosial itu senang menyendiri. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah cybercrime. Cybercrime adalah sebutan bagi mereka yang melakukan kejahatan di dunia maya. Pendidikan semakin mudah diakses.
Hadirnya internet mengubah cara yang konvensional menjadi lebih efisien, cepat, hemat biaya, yaitu salah satunya dengan pembuatan website. Nah, dengan adanya website, lembaga pendidikan akan memudahkan orang dalam mengakses informasi mengenai lembaga pendidikan tertentu tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada menghemat waktu dan biaya dalam merekrut pegawai baru. Di zaman sekarang tidak perlu memasang iklan lowongan pekerjaan di media cetak. Nah, namun cukup memberikan informasi di website atau media sosial ofisial lembaga pendidikan terkait. Nah, maka akan memudahkan akses semua orang dalam mengetahui informasi tersebut. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu ada memberikan kemudahan dalam menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Nah, adanya website di lembaga pendidikan tentunya akan membawa daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Agar lebih menarik untuk dilihat, konten yang ada di web harus sudah didesain bagus dan ciamik agar tampak lebih menarik dan mudah dibaca serta dipahami oleh pengaksesnya, dalam hal ini yaitu calon siswa atau mahasiswa. Nah, penjelasan yang keempat yaitu sebagai referensi membuat bahan ajar. Nah, pengajar bisa memanfaatkan internet untuk mencari referensi apa yang dibutuhkan tentang materi yang akan diajarkan. Nah, jika sesuai, guru mempunyai materi yang cukup, maka pelajar akan mendapatkan materi yang baik dan bermanfaat juga. Nah, selain menghemat biaya, karena tidak perlu membeli referensi cetak, juga lebih bisa menghemat waktu karena hanya sekali pencarian saja akan muncul banyak referensi yang ingin dibutuhkan oleh kita sebagai siswa atau mahasiswa. Nah, yang penjelasan yang kelima yaitu ada metode pembelajaran akan semakin menarik. Nah, sebagai pengajar harus sadar dan mengetahui apakah ada salah dengan cara mengajarnya. Nah, hal itu dapat diketahui jika pengajar mengetahui beberapa metode dalam mengajar. Nah, yang penjelasan yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu sebagai media diskusi antar pengajar. Nah, pengajar sudah tentu mempunyai kelompok pada satu mata pelajaran. Jika sebagai guru disebut MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dengan adanya internet memberikan manfaat saat diskusi tersebut. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, tersedia fasilitas multimedia. Nah, kita bisa menjumpai fasilitas multimedia ini di internet yang dapat dijumpai dan sangat mendukung untuk memvisualisasikan penjelasan ke anak didiknya. Dengan melihat langsung media berupa gambar atau video diharapkan bisa memudahkan pelajar dalam memahami materi walaupun pengajar hanya bisa menjelaskan garis besarnya saja. Nah, penjelasan yang kedelapan yaitu mempermudah dalam mencari materi pelajaran. Nah, seperti halnya dalam pengajar, pelajar pun akan lebih dimudahkan untuk mencari bahan referensi materi pelajaran di internet. Nah, selain mudah diakses di internet, biasanya juga lebih mudah untuk dipahami dengan cara yang lebih singkat. Nah, penjelasan yang kesembilan yaitu ada memudahkan dalam belajar bahasa asing. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ini, internet sifatnya global ya. Nah, kita dapat menjumpai berbagai artikel yang menggunakan bahasa asing. Hal ini secara tidak langsung akan memaksa belajar untuk ikut juga mempelajari bahasa, memahami juga bahasa asing tersebut. Pelajar juga bisa latihan belajar bahasa asing melalui YouTube atau pelayanan penyedia belajar bahasa asing di internet. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu sebagai sarana mendapatkan info beasiswa. Nah, ini yang paling ditunggu. Nah, dengan adanya internet, informasi apapun akan lebih cepat tersebar, termasuk info beasiswa bagi pelajar yang sedang mencari beasiswa. Nah, bisa dengan cepat mendapatkan informasi beasiswa melalui internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami.